Halo semua, Hamam di sini. Jadi kali ini kita kedatangan tamu ya. Ini dulu pernah kenal dulu zaman kuliah di STAN. Waktu itu aku D4, dia masih D3. Tapi sekarang kayaknya aku kalah kalau lihat panjang gelarnya. Nah, ini ada Nur Imro'atun Solihat. Panggilannya masih Iim. Im atau udah Masih, ganti? masih. Masih ya, oke. Oke, nih tak bacain ya. Belakangnya itu dia selain ada SE, ada CIA, ada CISA, ada CGEIT, ada CAPM. Ah, panjang ininya. Yang susah-susah lagi yang diambilnya. Itu aku juga nggak sanggup kayaknya kalau CISA itu. Dah, ya CIA juga susah juga. Oke, Im, apa kabar Im? Baik, Mas Awam, gimana kabarnya? Udah lama kayaknya ya kita nggak ketemu. Iya emang nggak pernah ketemu juga sih. Udah lama Pas banget. kuliah, pas kuliah. Terakhir ya emang pas kuliah itu. Oke. Nah, jadi teman-teman IIM ini terakhir dia baru ambil nyelesain kuliah S2-nya di UN SW ya kalau nggak salah, Mhm. New South Betul. Wales. Nah, kita mungkin ngobrol-ngobrol soal itu aja Im ya. Sebenarnya kenapa sih Im ambil S2? Kan gelar tadi apa namanya udah panjang banget ya, sertifikasi-sertifikasi yang susah-susah lagi. Nah, kenapa masih ambil S2? Oke, Mas, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi, kalau alasan ambil S2 itu ada dua macam ya. Yang pertama emang secara karir, tentu kalau saya maksudnya di PNS, Mas tuh PNS bukan sih? PNS, PNS, tenang, tenang. Masih PNS. Sama ya? Masih. Saya kira kastanya lebih tinggi daripada PNS asik. Oh iya, Ya, jadi tetap lebih kalau tinggi tapi secara masih karir, PNS. oh ya, kalau secara karir memang diperhitungkan sekali ya sekarang untuk berkompetisi untuk ke atas itu makin apa ya, pertimbangan edukasi itu akan sangat dipertimbangkan. Jadi saya pikir ya memang perlu ya ke depannya orang-orang itu akan makin banyak yang punya gelar S2 dan masa saya berkompetisi dalam arena tersebut dengan gelar S1 saja. Sebenarnya jadi nggak ada kewajiban ya sebenarnya, tapi ya saya rasa untuk saya lebih kompetitif saya memerlukan itu gitu dan bisa lebih pede juga gitu untuk berkompetisi dengan orang-orang yang punya gelar S2 juga gitu. Tapi kalau secara personal sebenarnya dan ini yang lebih besar gitu menurut saya bukan hanya alasan karir, tapi secara personal saya ngerasa bahwa dari lama tuh saya tertarik banget sama IT. Saya merasa ada potensi yang sangat besar dan pengaruh yang sangat besar dari teknologi ini ke kehidupan manusia. Gimana cara kita hidup, gimana cara kita bekerja. Nah, dari dulu tuh saya merasa ada lubang dalam apa ya, eh, keilmuan saya karena saya nggak pernah tuh kuliah IT. Saya merasa nggak pernah menempuh pendidikan yang lama terkait dengan IT. Terus saya harus bekerja sebagai IT auditor. Jadi ada perasaan kayak kayaknya saya perlu deh punya pendidikan yang formal gitu ya, degree yang formal terkait dengan teknologi informasi. Jadi akhirnya waktu itu saya pikir, oh mungkin yang bisa menutupi lubang ini adalah saya punya gelar S2 terkait dengan IT. Ya meskipun nggak IT-IT banget ya, karena jurusan saya itu sebenarnya ada di business school, tapi itu terkait dengan transformasi digital. Jadi mungkin itu sih secara karir maupun secara personal. Oke, Im. Itu sebenarnya dua-duanya karir sih, Im. Kamu IT auditor kan juga karir juga kan sebenarnya. Oke, oke, oke. Nah, apa namanya? Kan tadi ada lubang yang belum terisi gitu. Nah, sekarang kan sudah nih. Udah Master of Commerce kan ya. Lubang itu udah terisi apa masih belum, Im? Ternyata setelah selesai S2, saya baru sadar ya pengetahuan IT itu terus berkembang. Jadi ya nggak akan berhenti lubangnya tertutup gitu aja dengan saya selesai S2 gitu, Mas. Tapi paling nggak saya merasa, oh ya udah, saya lebih apa ya, saya lebih merasa pede nih karena saya pernah menempuh pendidikan terkait dengan transformasi digital gitu. Oke. Jadi sebenarnya transformasi digitalnya itu sendiri itu diajarkan atau cuma judul kuliahnya aja, Im? Transformasi digital kan tadi jurusannya kan ya. Nah, apa itu beneran diajarkan transformasi digital atau enggak? Sorry, Mas. Please, Mas, aku nggak denger Oh apapun. ya, sorry sorry, nggak apa-apa. Udah lancar.
Udah ya. Nah, tadi kan kamu bilang jurusannya itu transformasi digital. Nah, transformasi digital ini itu yang diajarkan sebenarnya apa sih gitu? Oke, yang menarik adalah dulu gambaran saya tentang jurusan transformasi digital adalah heavy banget ke IT. Ternyata Mas, justru pas saya udah masuk di sana tuh diajarin justru kita tuh nggak boleh melihat IT itu sebagai solusi gitu. IT itu sebagai alat. Jadi kita pertama harus mempertimbangkan dulu nih, apakah benar jawaban dari permasalahan kita itu harus menggunakan teknologi. Jadi benar-benar diajarin gimana ya, lebih mindful, lebih thoughtful terkait dengan penggunaan teknologi. Dan itu menarik banget karena selama ini saya pikir transformasi digital itu approach-nya adalah ada teknologi apa sih, ada kemajuan teknologi apa yang bisa kita terapkan untuk membantu proses bisnis kita. Iya, itu bagian itunya benar. Tapi bagian yang juga kadang dilupakan adalah bahwa kita tuh juga memakai teknologi itu nggak hanya sembarang langsung pakai-pakai aja gitu ya, tapi benar-benar dipertimbangkan solusinya emang beneran pakai IT. Dan kalau misalnya dari manual ke IT, transisinya ya harus misalnya disimplifikasi dulu gitu ya. Jadi pendekatan yang menarik dari sana adalah gimana kami students-nya itu diajarin, ayo dong kalian jangan langsung loncat ke IT, tapi beneran harus ada strateginya, harus ada roadmap-nya gitu. Dan itu menurut saya cukup menarik karena itu kayak fundamental banget dalam mengubah cara pikir saya terkait dengan transformasi digital gitu. Oke. Tadi kan kamu bilang dia itu business school ya, Im. Nah, sementara kan dirimu Mhm. kan PNS tuh. Nah, yang diajarin itu masih nyari profit atau udah belok-belok, artinya udah sektor publik juga diajarin, Im? Atau masih tetap ya karena schoolnya business school ya fokusnya tetap di bisnis gitu. Oke, kalau di sekolahnya Mas, kita kan punya spesialisasi tuh. Sebenarnya ada spesialisasi bisnis yang emang bener-bener entrepreneurship misalnya gitu ya. Ada jurusan yang kayak saya gitu ya, transformasi digital, ada yang business analytics. Sebenarnya itu kayak rumahnya aja, rumah berpikirnya itu bagaimana kita melihatnya dari perspektif bisnis. Jadi ya tadi kenapa kita menerapkan teknologi itu harus mindful, harus thoughtful, harus memikirkan sustainability, karena kita emang harus bertanggung jawab gitu ya. Kita harus, meskipun saya sebagai PNS, saya harus tetap memikirkan apakah ini untung nggak sih beneran kita pakai teknologi atau jangan-jangan cost and benefitnya itu nggak seimbang gitu. Jadi approach-nya adalah meskipun PNS yang non-profit gitu ya organisasinya dan tidak memikirkan profit, tapi tetap approach dari business school ini menarik banget menurut saya. Jadi kayak jangan karena kita udah punya anggarannya langsung otomatis udahlah langsung aja kita beli gitu ya. Padahal kalau di approach bisnis harus dipikirkan lagi gitu. Dari sisi ini efeknya gimana terhadap sustainability, ini efeknya gimana nanti terhadap keberlangsungan dari organisasi ini gitu ya. Jadi itu menarik sih menurut saya. Oke. Nah, Im, eh, ketika milih jurusan, itu dirimu mementingkan lokasi kah, ataukah memang jurusannya kah, ataukah apa namanya kampusnya? Pertimbangannya urutannya seperti apa, Im? Mana yang lebih dulu? Oke. Oke, menarik. Nah, jadi kalau boleh sedikit cerita, sejak kecil tuh saya pengen banget kuliah di luar negeri. Tapi belum kepikir negara mana gitu ya. Terus di 2013 saya datang ke sebuah seminar yang di sana tuh diminta nulis 20 mimpi yang ingin dicapai jika kalian merasa bahwa tidak ada hambatan yang bisa menggagalkan kalian gitu. Semacam kayak gitu lah ya. Jadi mimpi aja yang tinggi gitu lah intinya. Nah, waktu itu lucunya saya tuh nulis S2 di Sydney. Jadi dan itu setelah saya mau berangkat ke Sydney baru ketemu dokumennya saya langsung wah kok bisa nggak sengaja sih gitu ya. Tapi sebenarnya kalau alasan rasionalnya waktu itu saya emang terus terang nih ini waktu itu milih apa saja beasiswa yang paling cepat dibuka karena saya tuh emang merasa udah pengen cepet-cepet menutup lubang tadi gitu ya. Saya pengen cepet-cepet deh pokoknya apa S2 terdekat yang bisa saya ambil aja gitu. Dan waktu itu beasiswa pertama yang bisa saya daftar adalah Australia Awards. Nah, karena diterimanya Australia Awards, ya otomatis harus memilih kampus di Australia kan. Nah, kalau pertimbangan yang paling utama buat saya itu adalah jurusannya, kurikulumnya gitu ya. Jadi saya cari dulu di antara kampus-kampus di Australia, apa kampus yang paling cocok dan mendekati apa yang pengen saya pelajari gitu. Waktu itu mengerucut dua kampus, dan dua kampus itu sama-sama di Sydney gitu. Jadi setelah saya coba untuk daftar, sebenarnya awalnya pilihan saya tuh bukan di UNSW, tapi di University of Sydney.
Tapi ternyata mereka mensyaratkan kalau misalnya saya S1-nya nggak di IT atau Information System, saya harus ngambil program kayak matrikulasi gitu 1 tahun. Dan saya pikir kayak, wah, rasanya programnya berat banget karena saya kayak harus ngebut program apa ya, S1 IT kayak dirangkum dalam 1 tahun. Pertama itu berat banget menurut saya, dan dua itu nggak align juga sepenuhnya dengan apa yang saya pengen pelajari, karena saya bukan pengen belajar yang teknis banget gitu loh terkait dengan IT. Akhirnya saya pikir, oke, saya akan geser ke pilihan kedua saya yaitu UNSW. Tapi pas udah sampai kampusnya saya bersyukur banget sih kenapa saya memilih yang pilihan kedua, justru karena lebih align sama apa yang pengen saya pelajari, karena saya pengen belajar lebih sisi strategisnya gitu ya, sisi bagaimana teknologi itu di manage, dikelola dengan baik gitu. Jadi setelah dipikir-pikir ya ini jalannya Allah lah ya untuk nunjukin saya ke jalan yang lebih sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi itu yang pertama, kurikulumnya. Terus nah, pengerucutan kedua adalah karena reputasi sama ranking kampusnya. Jadi saya waktu milih kampus udah mengerucut untuk ke 8 kampus, ada Group of Eight namanya di Australia. Jadi 8 kampus yang tergabung di situ tuh yang punya reputasi yang bagus gitu. Jadi saya pilihnya dari 8 kampus itu. Jadi itu sih. Nah, bonusnya dapat Sydney yang menyenangkan sekali ternyata kotanya. Oke. Nah, jadi apa namanya? eh Kalau dari pemilihannya kenapa Australia, karena beasiswanya yang buka Australia yang pertama gitu Im ya. Hmm. Terus yang berikutnya tadi, ternyata dirimu idealis banget ya. Kalau dulu teman-teman itu malah sengaja cari yang ada matrikulasi supaya lebih lama di luar negerinya. Dirimu malah wah nggak mau lah yang lama-lama. Oke oke, bagus bagus bagus. Ini memang apa panutan lah dirimu. Oke, kalau kegiatan di kampus itu meliputi apa saja, Im? Kalau yang dirimu kan aktif banget ya, jadi pastinya nggak akan cuma belajar lah di kampus. Apa aja kegiatan yang ada waktu itu? Oke, kegiatannya sebenarnya Mas, tujuanku S2 itu juga selain pengen belajar tadi ya, ilmu terkait dengan transformasi digital, tapi juga yang menurut aku nggak kalah penting adalah networknya. Jadi aku tuh suka banget tuh Mas, kayak ketemu orang baru, mengenal orang baru, dapat perspektif baru, ngobrol gitu ya. Sekedar ngobrol-ngobrol aja tuh itu hal yang menyenangkan gitu. Jadi kegiatan utama yang saya prioritaskan waktu itu adalah gimana sih saya bisa punya sebanyak-banyaknya temen gitu. Jadi ya udah saya tuh sering ke kampus simply karena pengen ketemu orang gitu. Simply jadi kayak di perpus aja, terus nanti ketemu orang, terus ngobrol gitu, terus jadi temen gitu. Itu hal yang unik tapi sering banget saya kerjain di kampus gitu. Nah, kalau aktivitas ekstrakurikulernya saya gabung ke namanya Postgraduate Council. Itu kayak semacam BEM gitu ya, BEM tapi untuk mahasiswa S2 dan S3 gitu. Nah, di sana aku tergabung di kayak divisinya namanya Coursework Committee. Jadi kita ngurusin bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang kuliahnya itu ngambil coursework. Jadi kan ada dua tuh Mas kalau di luar, namanya coursework sama research. Kalau coursework tuh kayak ngambil mata kuliah gitu. Kalau research yang ngelakuin research gitu. Nah, di sini kami kayak jadi advokatornya ya, misalnya ada permasalahan terkait dengan mahasiswa yang mengambil program coursework dengan kampus, jadi kayak bridging antara kampus dengan mahasiswa gitu. Itu salah satu hal yang dilakuin. Terus juga arrange program-program terkait dengan gimana sih meningkatkan kemampuan anak-anak yang kuliah dengan dengan program coursework gitu. Jadi itu pertama aku banyak main sama teman-teman, banyak networking gitu ya. Terus aku ambil aktivitas ekstrakurikuler. Terus aku sempat nyoba part time Mas di sana. Karena pengen ngerasain juga ya, oh gimana sih lingkungan kerja di sana gitu. Jadi aku sempat part time gitu kerja, dan seru banget sih belajar. Ternyata kan seumur hidup tuh aku nggak pernah tuh kerja yang full time selain di tempat kerjaku yang sekarang. Nah, di sana aku kayak dapet pengalaman baru. Oh, rasanya bekerja dengan orang-orang di luar gitu tuh, di luar Indonesia tuh seperti apa. Itu juga pengalaman yang menarik sih. Gitu sih, Oh, Mas. Ya, selainnya ya belajar biasa gitu. iya, pasti inilah dirimu belajarnya ini serius banget pasti. Apa namanya? Kalau dari prestasi belajar dirimu termasuk yang ngejar harus IP 4 atau enggak, Im?
Enggak sih, yang penting tuh lulus Mas. Aku kalau nggak salah Australia Awards tuh baik banget. Jadi yang penting lulus gitu ya. Tapi ya tentu kan karena kita udah di beasiswain ada perasaan harus bertanggung jawab lebih gitu ya. Jadi aku eh, serius banget sih, lumayan serius kuliahnya gitu. Aku ngebayangin kalau aku nggak dibeasiswain mungkin aku nggak sekeras ini bekerja belajarnya, tapi karena aku ngerasa aku punya tanggung jawab besar nih buat Kementerian Keuangan, buat Indonesia juga, karena kan ini jadi representasi Indonesia yang dikasih beasiswa oleh Australia gitu ya. Jadi ya lumayan kalau misalnya pas ada assignment atau mau ujian gitu Mas, di sana kan ada perpus 24 jam, itu bisa saya kadang nginep gitu untuk mengerjakan assignmentnya. Oke, ya. Dirimu olahraga nggak Im di sana Im? Olahraganya lebih ke, jadi kadang di kampus tuh ada kegiatan-kegiatan gitu loh Mas. Jadi kita ngikut-ngikut aja kadang. Tapi nggak ada yang, oh sempet daftar membership gym di sana, kayak membership tempat gym. Tapi kayak males banget ternyata karena kalau ada tugas dibanding nge-gym, lebih mending nugas gitu loh Mas. Daftar doang berarti ya. Iya daftar doang. Jadi abis itu diputus kontrak aja deh daripada rugi. Oke. Nah, Im, apa namanya? Proses dirimu kan tadi bilang ini beasiswa dari Australian Award ya. Nah, sebenarnya incaranmu waktu itu, misalnya yang ini belum dapat, kamu nyari apa lagi, Im? Ada beasiswa apa aja sih sekarang itu? Oke, nah beasiswa yang ada sekarang, yang kuotanya lumayan banyak juga adalah LPDP ya. Jadi kayaknya aku juga nanti ke depannya S3 mau coba LPDP gitu ya. Terus ada juga kalau biasanya beasiswa kampus masing-masing gitu Mas. Jadi kalau di UNSW kita punya ada namanya Scientia gitu. Itu nama beasiswanya, itu diberikan oleh kampus gitu. Terus beasiswa yang lain biasanya ada beasiswa kalau Australia kan ada Australia Awards ya. Jadi kalau di negara-negara lain tuh sebenarnya juga banyak yang punya gitu. Seperti UK juga punya gitu. Aku lupa namanya apa ya programnya UK itu. Chevening. Chevening ya benar. Jadi ada tiga macam ya, beasiswa negara, beasiswa kampus, terus beasiswa dari negara asal kita gitu Indonesia. Selain ya mungkin ada beasiswa-beasiswa lain gitu ya Mas. Tapi yang major yang biasanya dikenal banyak orang itu tiga jenis ini. Oke. Nah, Im, kan kuliah totalnya berapa semester sih, Im, akhirnya? Berapa semester sih kuliahnya di UNSW? Oh, oke, kuliahnya itu, jadi kalau di UNSW modelnya namanya trimester, jadi satu catur bulan gitu Mas, 4 bulan, ya 3 sampai 4 bulan lah. Jadi setahun tuh ada tiga trimester dan aku setahun itu Mas, jadi aku ngambil 3 trimester, 9 mata kuliah. Ada tugas akhir juga nggak? Nggak ada Mas, kalau coursework itu bener-bener kayak ya udah ngambil 9 mata kuliah udah gitu. Aman berarti ya, nggak terlalu ini stresnya pas ujian aja. Ujiannya kalau Hmm. ujiannya seperti apa, Im? Oke, nah kalau ujiannya tuh sebenarnya nggak semua mata kuliah tuh ada ujian. Jadi ada beberapa mata kuliah yang komponen penilaiannya tuh kayak esai, tugas kelompok gitu-gitu ya. Nah untuk mata kuliah yang ada eksamnya tuh kita ada kayak provider exam gitu, sebuah provider lah ya gitu. Intinya kita masih online sih Mas, karena waktu itu beberapa studentsnya UNSW masih ada di luar negeri gitu ya, belum bisa berangkat ke Australia. Jadi kita kayak gini ya, udah ujian aja di laptop gitu ya kita ngerjainnya gitu. Tapi yang menarik di sana adalah menurut aku tuh Mas, pertama soal akademik integrity-nya. Jadi di sana itu mereka benar-benar menilai kita tuh original nggak sih jawabannya gitu. Jadi mereka juga mendeteksi karena pas tahun saya kuliah itu benar-benar ChatGPT lagi mulai booming ya. Jadi kampus tuh sampai beli alat pendeteksi jawaban yang pakai AI gitu. Selain Turnitin ya. Kalau Turnitin kan itu emang buat nguji plagiarisme atau enggak. Tapi ini bener-bener ngedeteksi bahasa kita tuh bahasa robot nggak sih, bahasa mesin bukan sih gitu, atau bahasa manusia gitu. Itu yang pertama. Jadi dan academic integrity ini dianggap super serius. Jadi kalau kita sampai ngelakuin misconduct atau pelanggaran terhadap ini ya integritas akademik, kita tuh bisa sampai dikeluarin gitu.
Dan baru baru itu rasanya aku kuliah tuh takut banget. Jangan-jangan jawaban aku tuh bisa somehow mirip sama orang gitu. Karena takutnya nanti dipermasalahin Mas. Karena kadang jawaban kamu kok mirip sama jawaban ini sih gitu. Kita kadang harus jelasin gitu Mas. Nah untungnya selama kuliah sih aku nggak pernah kena. Cuman setiap ujian tuh aku deg-degan aja gitu. Karena aku punya grup belajar gitu bareng teman-teman. Nah cara berpikir orang yang punya grup belajar tuh kan mirip ya. Jadi takut banget kadang. Aduh kamu tadi cara jawabnya gini nggak? Iya gini. Gitu loh Mas. Jadi aku pernah juga deg-degan gara-gara cuman belajar bareng temen-temen gitu. Gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga menarik adalah ini Mas kalau ujiannya tuh benar-benar menguji problem solving sama critical thinking. Jadi kita kayak benar-benar dikasih case terus berpikir gimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut gitu gitu. Dan assessment selain ujian gitu Mas yang menurut aku menarik juga adalah assessment gimana sih heavy banget assessmentnya itu ke kemampuan komunikasi, kemampuan membangun tim sama kemampuan menyelesaikan masalah dengan critical thinking itu juga yang menarik. Jadi soalnya tuh jarang tuh soal yang bisa ditemukan jawabannya ditemukan di buku langsung tuh jarang banget. Kita tuh pasti harus mikir secara kritis apa jawabannya gitu. Gitu, Mas. Ya, Oke. begitulah cerita Iya, dari iya, 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 exam di iya, sana. iya. Oke. Nah, eh keseruan apa sih Im selama kuliah di sana itu yang masih paling berkesan lah, yang paling berkesan? Oke, semuanya sih. Oke, tapi kalau menurut aku yang paling berkesan banget adalah aku tuh terkesan banget sama gimana orang-orang Australia itu Mas laid back banget. Mereka tuh sangat relax, tapi nyampe ke tujuannya. Work life balance-nya tuh jalan banget gitu ya. Jadi kayak kampus tuh kita tuh bahkan di tengah-tengah minggu-minggu kuliah gitu Mas, di tengah-tengahnya tuh ada flexi week di mana kita libur bener-bener libur gitu. Jadi kayak nggak ngapa-ngapain gitu, biar kita tuh nggak terlalu stres setelah kuliah. Jadi kan itu kuliahnya 5 minggu, 10 minggu tuh. Nanti di minggu ke-6 tuh kita libur gitu Mas, biar tenang setelah kita kuliah 5 minggu gitu. Jadi kayak work life balance-nya tuh diperhatiin banget. Jadi itulah kenapa jadi punya space untuk lebih membangun network untuk kayak gitu loh Mas. Jadi kayak kita disuruh kerja keras nih, tapi dikasih waktu untuk juga, oke, kamu bisa tenang, kamu bisa bangun network, bisa ikut aktivitas kampus yang macam-macam gitu. Itu yang menarik sih menurut aku. Jadi gimana kita bisa work hard, play hard gitu, gitu sih. Oke. Im, apa namanya? eh Kalau menurutmu kan tadi kan karena jurusan kan akhirnya kan dirimu berakhirnya memilihnya di ini UNSW. Nah, kalau menurutmu untuk apa namanya? Untuk orang-orang yang belum tahu sebenarnya pengen belajar apa tapi hanya sekedar pengen kuliah di luar negeri gitu, itu apa sih yang sebaiknya dipertimbangkan? Oke, menurut aku waktu aku pertama kali mau kuliah tuh ya Mas, aku tuh berpikir bahwa nama jurusan tuh kadang mencerminkan keseluruhannya. Ternyata kadang kita tuh harus benar-benar lihat ke dalam. Jadi jangan hanya ter apa ya terpaku pada oh nama judul jurusannya aja, tapi lihat ke dalamnya kita akan belajar apa aja. Karena saya sadar banget pas S2 tuh kebutuhan kita tuh beda-beda banget gitu ya. Antara dua orang yang pengen punya karir yang sama pun kebutuhannya tuh beda. Apakah pengen belajar lebih teknis atau lebih strategis gitu ya. Terus kayak jenis mata kuliah apa yang pengen dicari, kedalaman seperti apa yang dicari gitu ya. Jadi menurut saya penting banget untuk melihat ke dalam, tidak hanya sekedar melihat oh kampusnya bagus, oh jurusannya keren gitu ya. Tapi benar-benar lihat kecocokan kita karena kebutuhan orang tuh beda-beda. Itu yang saya sadar banget pas udah kuliah. Oh, bukan sekedar cari kampus bagus ya ternyata. Pas saya lihat, misalnya kampus yang menurut saya bagus banget, pas saya lihat, oh jurusannya kalau saya maksain juga buat apa gitu. Ternyata saya nggak cocok atau tidak paling ini bukan ilmu yang paling saya butuhkan sekarang gitu. Jadi itu yang pertama menurut saya benar-benar lihat kurikulumnya apa yang bakal dipelajari. Kedua juga jangan ragu untuk nanya ke senior atau alumni gitu yang udah pernah kuliah di sana karena banyak banget tips-tips insider yang ternyata kalau kita nggak tahu tuh itu akan apa ya akan mempengaruhi proses belajar kita. Jadi kayak oh kalau gimana sih cara menghadapi akademik essay di sini tuh seperti apa?
tuntutan dosennya seperti apa gitu-gitu. Itu juga menurut aku penting banget. Jadi nanya-nanya aja gitu ya sama orang-orang yang udah pernah kuliah di situ, gimana sih kuliah di sana, tuntutannya seperti apa. Karena juga tadi kemampuan orang untuk menghandle apa ya, atau cara belajar orang tuh beda-beda ya Mas. Kalau misalnya di business school kan harus, misalnya kalau kita introvert tuh kadang, aduh kenapa sih kelasnya banyak banget ngomong gitu ya, kadang saya aja tuh kadang ngerasa kayak aduh lagi nggak pengen ngomong tapi harus ngomong gitu. Nah gitu, jadi kayak lihat aja sih kecocokan kita juga sama jenis sekolahnya, jenis kampusnya gitu. Selain ya mungkin sih sebenarnya cara paling gampangnya itu kita lihat reputasi sama ranking kampusnya ya, karena itu sebenarnya cerminan besar dari ya tadi hal-hal kecil seperti programnya bagus enggak dan sebagainya. Cuman itu pertama tetap kenali diri kita sendiri, menurut aku penting. Kita tuh mau apa kita harus tahu, terus kita bandingin sama apa yang ditawarkan oleh jurusan tersebut dan kampus tersebut gitu. Oke. Im, kalau Australia itu menurutmu sebagai negara gimana, Im? Oke, aku sejujurnya belum pernah sekolah di negara lain ya Mas, jadi sebenarnya nggak bisa bandingin. Tapi menurut aku bagi orang yang kayak aku, yang kayak ya pengen belajar tapi juga pengen tetap menikmati kehidupan, itu tuh cocok banget Mas, karena ya dia memang work life balance-nya jalan banget ya di Australia. Terus somehow Sydney itu lucunya, dan saya yakin juga kota-kota Australia lainnya seperti itu. Mereka tuh urban, kota-kota maju, tapi kehidupannya tuh sangat tenang kayak di desa. Itu seru. Jadi kita kayak dapat fasilitas-fasilitas kota gitu ya, dapat akses-akses yang menarik dari kehidupan perkotaan, tapi kehidupannya tuh tetap tenang, damai, asri gitu ya. Jadi kalau orangnya kayak saya yang suka di tengah-tengah gitu ya, suka antara kita dapat fasilitas yang oke tapi tetap tenang hidupnya, itu rasanya cocok banget sih. Nah, tapi preferensi orang kan beda-beda ya. Jadi dikembalikan lagi sih kita mau cari apa gitu saat kuliah. Tapi kalau secara kepribadian mungkin mirip-mirip sama saya, itu kota yang cocok banget sih. Oke. Im, tadi kan sempat nyebut akademik essay segala. Nah, itu sebenarnya apa sih, Im? Oke, academic essay. Jadi salah satu tugas yang paling major di UNSW dan khususnya business school, karena memang dituntutannya adalah kamu bisa berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kita tuh disuruh bikin esai gitu ya, tadi kayak problem solving, misalnya kita dikasih kasus, terus kita misalnya diminta untuk menulis esai sepanjang 250 kata. Pendek kan ya, 2000 kata biasanya saya, 2000 kata untuk menjelaskan gimana kamu menyelesaikan masalah ini. Dan itu serunya adalah batasan kata itu juga menarik, karena gimana sih kita bisa menyampaikan ide kita dengan kata-kata yang sebenarnya nggak banyak gitu. Itu juga menarik karena kan kita nantinya di dunia nyata juga apa ya, laporan kita yang disampaikan kepada pimpinan kadang nggak bisa terlalu panjang gitu. Dan itu kita diajarin gimana sih cara menyampaikan ide secara ringkas gitu Mas. Dan yang menarik juga akademik essay ini, kita selalu dapat feedback. Jadi kayak gimana tulisan kita, kedalamannya, bahkan sampai grammarnya. Kalau misalnya grammarnya banyak yang salah, itu juga bakal dapat komentar. Jadi serunya adalah kita terus berkembang nih, kita nggak berhenti di situ aja. Jadi misalnya di awal nih Mas, sedikit cerita, aku tuh pertama kali akademik esaiku, aku tuh dapat nilai 60. Dan itu kayak, what? Sebagai orang yang sering nulis, maksudnya saya tuh lumayan seneng nulis gitu ya. Dan bahasa Inggris saya juga nggak jelek-jelek amat. Kok saya dapat 60 sih? Tapi setelah saya tahu bahwa kamu tuh menyatakan sebuah statement, jangan cuma nyatain statement itu, tapi kamu bilang itu didukung dari mana. Kecuali itu fakta fakta sains ya Mas, misalnya air itu mendidih di 100 derajat Celcius. Nah, itu kan fakta ya. Tapi kalau kalimat misalnya kayak bahwa teknologi itu sekarang sudah diterapkan untuk sebagian besar bisnis. Nah, itu tuh harus ngutip Mas, harus ada dasarnya. Jangan kamu merasa itu anggapan yang udah umum diketahui semua orang, terus kamu merasa berhak untuk menyatakan kalimat itu gitu. Hal-hal kayak kecil kayak gitu tuh membuat saya berpikir, oh iya ya, kadang kita merasa ini tuh udah absolut bener, yakin gitu. Mana hasil riset yang membuktikan itu gitu gitu. Jadi hal-hal kecil yang saya pelajari secara kontinu ya Mas, dari perbaikan-perbaikan feedback tersebut, itu yang bikin saya merasa pas selesai kuliah gitu, oh iya ya, meskipun saya udah belajar nulis lebih dari 10 tahun gitu, ternyata
masih banyak ruang perbaikan untuk bisa membuat esai saya lebih bagus gitu. Oke. Im itu tadi kan 60 itu kalau di sekolahnya anak saya itu belum cukup itu Im. Itu kalau di sana udah cukup atau belum Im? Batasannya berapa sih? Oke, batasannya sebenarnya di sana 50 Mas. Kalau untuk lulus ya, pas itu 50 apa 51 ya. Pokoknya intinya di angka itu, tapi itu nilainya nanti jelek Mas di transkrip bakalan jelek gitu. Jadi mau nggak mau saya ngebut. Jadi di sana tuh kalau kita mau dapat semacam apa ya, cum laude-nya, kalau di UNSW namanya with excellence, itu rata-rata harus 80. Tapi bayangan saya soal 80 tuh dulu tuh kayak gampang gitu ya Mas. 80. Saya kuliah di Indonesia kayaknya 80 ya, ya bisa lah gitu kan. Ternyata di sana saya tuh jungkir balik untuk dapat nilai 80. Jadi kayak nggak kebayang untuk nilai 80 aja tuh saya harus baca banyak banget buku, banyak banget jurnal gitu untuk menulis satu esai saja. Ah, itu tadi 60 udah paling rendah atau sempat lebih rendah Im? Itu udah paling rendah sih Mas, karena abis itu kayak pecutan, oh ternyata aku tuh nggak boleh kerja santai kayak gini. Jadi abis itu kayak alhamdulillahnya naik terus nilainya. Iya, sip, sip. Im, terus kalau apa namanya? Tadi kan sempat bilang ya, next time mungkin ambil S3 mungkin di LPDP gitu. Nah, kalau ambil S3 rencana masih mengisi kekosongan ataukah udah dengan tujuan yang berbeda lagi? Oke, kalau untuk S3 sih, terus terang Mas, aku tuh udah lama banget pengen jadi akademisi. Jadi tujuan end goalku tuh sebenarnya aku pengen bekerja sebagai seorang dosen. Dan kenapa aku ngerasa kayak, oh berarti aku memang perlu meningkatkan ilmu lagi supaya nanti aku layak untuk mengajar gitu ya. Jadi ya udahlah, aku coba nanti kalau bisa. Semoga sih Mas, ini cita-cita ya Mas. Kan kita nggak tahu ke depannya apakah itu bisa terwujud atau enggak. Tapi ya yang penting udah saya cita-citakan dari sekarang bahwa saya mau jadi akademisi, eh, dan saya pengen juga memajukan transformasi digital, dan saya rasa nggak ada salahnya saya menuntut ilmu lebih tinggi lagi gitu sih. Oke. Im, terus apa namanya? Kalau mencari beasiswa itu sebenarnya apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu kan? Eh, apa namanya? Di Australia dia apakah pakainya TOEFL ataukah IELTS atau apa dia Im? Buat Oke, yang kalau di mm, Australia, hmm, kami pakai IELTS Mas. Jadi untuk daftar beasiswanya, oh boleh pakai TOEFL juga kalau nggak salah. Tapi untuk kampusnya sama juga ya boleh ya. Kayaknya boleh dua-duanya Mas. Cuman saya rasa IELTS itu lebih mudah diterima untuk negara yang UK atau Australia. Kan sama ya, UK Commonwealth, Australia itu Commonwealth-nya dari UK gitu. Negara persemakmurannya US. Kok jadi kecampur-campur sih? Jadi Australia itu adalah negara persemakmurannya Inggris, dan IELTS itu kan dasarnya dari Inggris ya. Kalau TOEFL itu kalau nggak salah kiblatnya adalah US. Nah, jadi saya merasa kayak mungkin lebih baik kalau misalnya negara yang kita tuju tuh udah spesifik Australia atau UK, itu ada baiknya kita ngambilnya IELTS gitu. Tapi kalau memang kita mau menuju negara-negara US atau negara-negara lainnya, kayaknya TOEFL itu lebih preferable sih gitu. Tapi ah, kayaknya sama-sama dua-duanya diterima ya secara global gitu. Jadi itu yang pertama aku siapin. Terus yang kedua, untuk AAS itu yang spesifik banget adalah esainya Mas. Kita jawab beberapa pertanyaan gitu. Sebenarnya pertanyaannya simpel ya, cuman bagaimana kita bersaing di antara ribuan orang untuk bisa stand out dengan jawaban yang untuk satu soalnya itu hanya sekitar 2.000 kata. Ada yang bahkan cuma 500 kata gitu. Jadi bagaimana kita bisa stand out di antara ribuan orang untuk meyakinkan pembaca, panelis gitu ya, bahwa kita tuh yang paling layak untuk menerima beasiswa ini. Nah, itu yang menurut saya prosesnya cukup lama waktu itu. Jadi ketika beasiswanya dibuka, saya mulai ngumpulin ide tuh Mas. Saya nggak langsung bikin esai by the way. Jadi saya ngumpulin ide keping-keping gitu. Saya nganggapnya sebagai keping-keping poin-poin menarik dari apa yang bisa saya masukkan ke dalam esai. Baru nanti akhirnya saya rajut gitu ya Mas. Karena
Kita cuma punya tadi 2000 kata atau 500 kata, berarti kita harus pintar-pintar tuh milih kata-kata mana saja yang mau kita masukkan, ide apa saja yang mau kita masukkan. Nah, itu proses yang menurut saya lama tuh kayak mencari ide apa sih yang mau kita tulis di esai, karena kalau cuma nulis esai 2000 kata itu bisa cepet, cuman bagaimana menjadikan itu berbobot sekali untuk bisa bersaing, nah itu proses yang menurut saya cukup cukup tricky, makanya saya sediakan waktu yang cukup lama ya untuk nulis esai waktu itu. Kalau apa namanya, surat referensi masih ada juga? Ada. Jadi dapat surat referensi. Kalau PNS itu kita dapat reference letter dari atasan, sama kita harus dapat izin dari ini Mas, organisasi. Jadi izin organisasi itu kalau di tempat saya tuh dikasih oleh sekretaris Itjen gitu ya. Nah, untuk surat referensi waktu itu katanya surat referensi itu ngaruh siapa yang memberikan. Jadi waktu itu saya ya udah yang bisa maksimal saya minta untuk menjadi orang yang memberikan referensi itu siapa. Waktu itu jadi kepikirannya ya udah inspektur saya aja gitu. Kirain Bu Menteri Im. Nggak nggak dapet kayaknya Mas. Maunya sih Oke. gitu. Im, kalau apa namanya, Oke, untuk studinya sejujurnya enaknya ya Australia Awards ini Mas, dia mempersiapkan kita tuh 2 kali. Jadi yang pertama di Indonesia kita ada pre-departure training gitu Mas. Jadi bener-bener kayak ada kelas persiapan mengenal budaya Australia, gimana cara menulis esai, gimana cara berpendapat, gimana cara kita tuh bener-bener diajarin kayak cara presentasi dan sebagainya. Dan waktu sampai Australianya, kampusnya yang nyenggarain itu. Jadi Australia Awards tuh punya kayak LO gitu di setiap kampus dan AAS UNSW ini nyelenggarain kelas gitu Mas sekitar 5 minggu waktu itu untuk mempersiapkan bahkan gimana caranya nulis gitu, sesimpel caranya nulis mulai dari cara ngutip dan sebagainya. Jadi saya tuh jauh lebih siap, terus terang itu dibanding teman-teman saya yang lain, saya tuh jauh lebih siap ya, dan bahkan setelah jauh lebih siap nilai saya tetap 60. Ya tapi intinya intinya adalah kita dipersiapkan banget gitu Mas. Kalau secara personal terus terang Australian accent itu tuh beda, lumayan beda dari bahasa Inggris yang saya tuh punya exposure gitu. Jadi selama ini kan saya belajar bahasa Inggris itu kiblatnya US gitu, kiblatnya Amerika. Nah, waktu datang ke Australia terus terang bahasa Inggrisnya mereka tuh kayak kumur-kumur gitu loh Mas, terutama yang aksennya kuat banget gitu. Jadi sempet ada masa saya tuh sampai down banget gitu loh. Terus saya selalu nyalahin diri, kenapa sih kamu nggak belajar bahasa Inggris lebih baik gitu ya? Persiapin diri kamu lebih baik gitu. Tapi ya setelah dipikir-pikir ya memang kita tuh pasti punya hal yang kita sesali gitu ya. Dan waktu itu sih saya berharap saya bisa nyiapin bahasa Inggris saya lebih bagus. Cuman ya nggak apa-apa, akhirnya bisa catch up, bisa adaptasi gitu ya. Setelah seminggu, 2 minggu, akhirnya saya mulai bisa ngerti, oh maksudnya ini mereka ngomong dengan aksen kayak gini tuh kayak gini tau gitu. Akhirnya ketebak tuh polanya. Ya, jadi akhirnya bisa gitu. Persiapannya itu sih Mas. Jadi dari AS, dan kalau persiapan diri sendiri sih sebenarnya aku berharap aku tuh bisa menguatkan bahasa Inggrisku waktu itu. oke. Nah, Im, tadi kan kamu bilang sempat down juga. Nah, itu kalau di kampus ada support sistemnya nggak, Im? Artinya kan dirimu di luar negeri nih gitu. Kalau sampai down kan nggak bisa juga apa lari ke orang tua gitu kan, nggak bisa juga kan, jauh gitu. Nah, itu ada Hmm, support sistemnya nggak kalau di kampus? hmm. Iya Mas, support sistemnya di sana. Nah, satu hal yang pengen aku highlight dari pendidikan, kalau ditanya Im, apa sih hal yang menarik banget dan bikin bikin kamu senang sama pendidikan di luar negeri? Jadi fasilitas dukungan kita supaya kita tuh bisa menjalankan pendidikan kita dengan sebaik-baiknya itu bener-bener disiapin Mas. Jadi saya kerasa banget mulai dari awal. Ini Mas, satu kejadian yang bikin saya ngerasa kayak wow, gini banget mereka ya memperlakukan kita, maksudnya sebaik itu gitu. Jadi suatu suatu waktu pas saya pertama sampai kampus, saya bilang saya pengen enroll, saya pengen daftar mata kuliah ini, tapi ternyata udah penuh gitu. Terus disaranin ya udah ambil aja di term selanjutnya gitu kan. Terus akhirnya saya konsultasi tuh sama LO-nya AS yang ada di UNSW. Terus ditanyanya tuh bukan are you okay with that, tapi pertanyaannya adalah are you happy with that? Kamu tuh happy nggak sih sama jawaban itu gitu? Kalau nggak happy, ayo kita perjuangkan lagi gitu. Jadi mereka tuh selalu peduli kita tuh happy nggak sih sama proses belajar kita, karena buat mereka
kita biar bisa perform sebaik-baiknya ya kita harus happy sama keputusan-keputusan kampus gitu ya. Dan itu waktu itu saya baru nyadar, oh gini ya enaknya kalau kita tuh dianggap penting banget sama kampus. Kampus tuh mau kita happy, kampus tuh mau kita bisa sebaik-baiknya perform dengan baik. Jadi di situ itu yang bikin saya merasa enak banget. Dan by the way kegiatan akademisnya ya mas, sepanjang kuliah tuh saya nggak pernah diminta dokumen atau apapun. Itu enak banget, pokoknya mereka tuh udah kita tuh kayak terima bersih, pokoknya kamu yang penting sekolah yang bener ya gitu, seolah-olah tuh kayak gitu gitu mas. Jadi semua fasilitas kita, mau mental health, mau fasilitas kesehatan, mau fasilitas konseling, apapun itu tuh disediain. Bahkan kalau misalnya bahasa Inggris kita masih nggak bagus, itu kita bisa ada advisor gitu, kita bisa minta tolong. Bahkan kalau kita mau esai kita tuh kita nggak pede, kita bisa ngirim ke satu sistem namanya Smart Thinking, ada yang bakal ngecek esai kita dan ngasih rekomendasi gitu-gitu mas. Jadi kayak pokoknya yang penting kamu bisa kuliah dengan happy dan bisa perform dengan sebaik-baiknya. Itu aura itu tuh kerasa banget gitu. Sebagai students kita ngerasa kita tuh dihormati, kita dihargai, kebahagiaan kita tuh penting. Yang penting kita bisa perform dengan baik gitu mas. Jadi itu yang Oke. kerasa beda banget sih by the way. Oke. Nah, bahasa Inggrismu sekarang sudah lebih bagus apa belum, Im? Kenapa mas, sorry? Bahasa Inggrismu sekarang sudah lebih bagus atau belum? Apanya yang lebih bagus atau belum? Bahasa Inggrismu. Oh bahasa Inggris kok. Oh ya, ya lebih lumayan lah. Oke, oke, oke. Im, apa namanya? Ya mungkin sedikit lagi ya pertanyaannya ya. Kalau apa namanya, ada yang pengen kuliah di Australia juga, kamu saranin seperti apa persiapan yang sebaiknya dilakukan? Persiapan yang sebaiknya dilakukan ya mas. Sorry mas, di sini Ah, agak putus-putus. iya. Persiapan apa yang sebaiknya dilakukan kalau ada yang pengen kuliah di Australia juga gitu? Persiapannya menurut aku sebenarnya, nah Australia itu menariknya mas, dia tuh negara yang inklusif banget. Jadi saya tuh sepanjang kuliah di sana tuh nggak pernah mengalami diskriminasi atau apapun. Mereka sangat respectful, mereka benar-benar menghormati kita. Jadi saya ngerasa kalau secara budaya, secara kultur, secara penerimaan itu nggak ada masalah gitu ya. Ya paling ada culture shock sebentar gitu ya. Tapi seminggu 2 minggu akhirnya kita udah biasa aja gitu di sana, kayak kayak di negara sendiri rasanya, karena memang fasilitas apapun tuh mudah gitu ya di sana. Nah mungkin yang lebih perlu disiapkan adalah mas akademisnya. Jadi menurut aku tuh aku ngelihatnya kalau aku bisa mengulangi lagi, aku pengen bisa lebih siap secara akademis ya, dengan ya mulai mulai apa ya, melatih diri untuk nulis yang baik gitu gitu. Karena pas awal-awal aku tuh struggle banget tuh mas, setelah aku dapet nilai 60 itu aku bener-bener kayak gimana nih, aku ngebut latihan nulis, baca-baca lagi kayak buku panduan menulis akademis gitu gitu. Nah kalau aku saranin sih, karena standar pendidikannya tuh tinggi di sana, ya kita mempersiapkan diri secara akademis. Dan yang kedua menurut aku yang penting juga adalah memanage ekspektasi. Jadi kita kelola ekspektasi kita bahwa oh nilai 80 itu susah gitu. Jadi jangan gampang kecewa juga ketika kita nggak nyampe sana dan sebagainya. Pokoknya ada ekspektasi-ekspektasi yang mungkin nggak terpenuhi gitu ya. Karena kita di Indonesia kayaknya lebih gampang ya dapat nilai sekian, kok sekarang jadi susah gitu. Nah, ekspektasi seperti itu kita kelola gitu. Terus ada hal-hal yang mungkin nggak mulus, ada hal-hal yang nggak mudah, ada hal-hal yang kok kayaknya saya berjuang di sini sendirian dan sebagainya. Nah, itu pentingnya kita ngelola ekspektasi sih. Jadi penting bagi orang yang mau berangkat untuk sekolah di luar tuh untuk menurunkan ekspektasi dan dikelola juga ekspektasinya supaya apa? Supaya nggak gampang kecewa, nggak gampang down. Karena pas awal-awal tuh aku banyak momen-momen down gitu loh. Dan itu tuh sebenarnya bisa ditangani, akan lebih baik gitu ya ditangani kalau misalnya aku tuh sudah punya ekspektasi yang pas gitu. Tapi ekspektasiku waktu itu aku harus harus perform dengan baik nih atau misalnya nilai saya harus bagus banget nih, saya pokoknya harus aktif banget di kelas, padahal waktu itu kayak masih meraba-raba aksennya Australia misalnya. Jadi gitu kita soft sama diri sendiri juga itu penting banget untuk ya nggak apa-apa kita tuh masih berjalan untuk menyesuaikan diri, itu juga harus diterima gitu bahwa ini bukan negara kita, pasti ada hal yang perlu kita adaptasi dulu gitu, seperti itu mas.
Itu sih, selain ya Oke. persiapan tadi yang aku sebutin di awal, kayak nulis esai, ngumpulin apa hal-hal yang menarik yang bisa kita tawarkan untuk pemberi beasiswa dan sebagainya. Oke, nah ini kan gelarmu makin panjang Im. Itu jadi makin perfeksionis atau enggak Im? Kenapa, Mas? Jadi makin perfeksionis atau enggak? Gelar makin panjang. Nah, kalau terkait gelar tuh Mas, aku punya satu conversation yang menarik sama dulu salah satu pejabat. Beliau tuh pernah bilang kayak gini. Dan itu untung banget saya tuh mendengar conversation itu atau mendapat nasihat seperti itu di awal karena itu benar-benar bikin mindset saya soal gelar itu berubah. Jadi waktu itu beliau bilang kayak gini, Iim, kamu tahu nggak apa bagian yang paling penting dari sertifikasi? Dan waktu itu saya bilang sertifikasinya Pak, lulus ujiannya gitu kan. Ternyata beliau bilangnya bukan, tapi pembuktian setelah itu. Gimana kamu membuktikan kamu itu pantas atas gelar itu? Misalnya saya dapat CISA gitu ya. Bisa nggak IIM tuh ngaudit IT audit gitu ya, melakukan IT audit dengan standar yang diharapkan orang terkait dengan CISA gitu ya. Jangan sampai pas orang lihat kamu kerja, kamu orang tuh bilang, kayak gitu kok Cisa sih gitu, Cisa kok kerjanya gitu sih gitu. Jadi dan waktu itu saya benar-benar kayak ngerasa wow, iya juga ya sebenarnya yang penting tuh ya gelarnya penting, tapi yang gelarnya itu menurut saya tuh kayak by produknya aja gitu loh. Tapi yang lebih penting adalah gimana dalam prosesnya itu kita belajar keras untuk menguasai ilmu tersebut sampai akhirnya kita tuh pantas atas gelar tersebut dan bisa menjalankan pekerjaan dengan standar yang dimaksud gitu ya. Dengan ekspektasinya orang terhadap CISA itu seberapa, ya kita bisa bekerja sesuai dengan level itu atau bahkan melebihi. Nah, itu buat saya itu penting banget. Kenapa? Karena abis itu saya tuh nggak berorientasi sama gelarnya, Mas. Tapi orientasi gimana saya tuh pantas atas gelar tersebut. Gelarnya nanti akan ngikut kok gitu menurut saya. Jadi kalau misalnya saya dapat gelar A, B, C, atau termasuk gelar S2 ini, ya saya pantas nggak sih gitu ya untuk membawakan diri, untuk bisa ngasih kontribusi yang setara dengan gelar saya tersebut. Gitu, Mas. Oke, luar biasa Im. Oke Im, pertanyaan penutup, nextnya apa Im? Habis S2 ini udah mulai balik kerja atau masih menunggu ditempatkan kembali? Ya, sebenarnya aku langsung balik kerja sih, Mas. Jadi cuman sempat pulang ke rumah sekitar seminggu gitu, seminggu lebih lah ya. Terus habis itu saya langsung balik kerja lagi. Udah deh, ini saya masih di kantor. Jadi ya, saya udah balik kerja lagi seperti biasa. Oke Im, oke terima kasih banyak Im ya. Ini banyak apa namanya hal-hal yang aku juga baru belajar lah dari dirimu. Semoga kedepannya makin sukses. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, makasih banyak Im. Terima kasih, Mas.